Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel El Leila Official. Tempat kita membedah realita dan kebijakan haji Indonesia secara kritis dan jernih. Kalau Anda peduli dengan masa depan penyelenggaraan haji di tanah air, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kita akan bongkar satu persatu isu-isu penting yang tak semua media berani ungkap. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, belakangan hari ini publik menjadi ramai dengan munculnya wacana pemberangkatan jemaah haji Indonesia menggunakan kapal laut. Ide ini mengingatkan kita pada era sebelum tahun 1970-an ketika jemaah dari Nusantara menempuh perjalanan berbulan-bulan di lautan sebelum tiba di Tanah Suci. Namun kini, ide tersebut ditolak mentah-mentah oleh BPH, Badan Penyelenggara Haji. Melalui pernyataan resminya pada 13 Juli 2025 yang dikutip CNN Indonesia, BP Haji menyebut bahwa usulan pemberangkatan jemaah haji via kapal laut bertolak belakang dengan semangat pelayanan terbaik yang sedang dibangun. Penolakan ini bukan tanpa dasar. Ada 3 alasan utama yang menjadi dasar BP Haji. Alasan yang pertama, durasi perjalanan yang tidak rasional. Menggunakan kapal laut berarti jemaah harus menempuh waktu minggu bahkan bulan untuk mencapai Arab Saudi. Ini sangat tidak ideal bagi mayoritas jemaah Indonesia yang kini didominasi oleh lansia dan kelompok risiko tinggi. Kalau perjalanan udara saja sudah berat bagi sebagian jemaah, bagaimana kalau harus berlayar berhari-hari? Kemudian, alasan yang kedua, tidak ekonomis. Sekilas, mungkin kapal laut terlihat murah, tapi dalam pelaksanaan haji, efisiensi bukan hanya soal tiket transportasi. Kapal laut artinya biaya logistik lebih mahal. Makanan dan akomodasi harus disediakan lebih lama, potensi biaya kesehatan lebih tinggi, pengawalan dan pengawasan yang jauh lebih kompleks. BP Haji menilai justru lebih banyak pemborosan jika moda laut diterapkan. Lalu, alasan yang ketiga adalah bertentangan dengan target pemerintah. Pemerintah Indonesia, lewat BP Haji, bertekad mengurangi masa tinggal jemaah di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari. Ini merupakan upaya strategis untuk menekan beban biaya dan meningkatkan efisiensi. Tapi, kalau menggunakan kapal laut, maka durasi tinggal otomatis lebih panjang. Proses ibadah makin lama, jadwal operasional makin tidak fleksibel. Yang perlu dicatat, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta BP Haji untuk mencari cara menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BP) untuk musim haji berikutnya. BP Haji menegaskan kalau kapal laut digunakan maka usulan ini akan menggeser keinginan BP Haji, yaitu mengurangi masa tinggal dan menurunkan BP. Dengan kata lain, wacana jalur laut malah berlawanan arah dengan visi Presiden dan program efisiensi nasional. Pertanyaannya, apakah kapal laut masih relevan di masa kini? Jawabannya, mungkin ya, tapi bukan untuk jemaah reguler. Beberapa ide yang masih bisa dikaji. Kapal laut sebagai wisata religi lintas negara jelang musim haji. Jalur pelayaran khusus anak muda yang sehat dan kuat secara fisik. Alternatif jalur kemanusiaan atau darurat jika penerbangan lumpuh. Tapi semua itu tetap harus tunduk pada prinsip efisiensi, keselamatan, dan kemanfaatan. Daripada membuka jalur laut, BP Haji justru harus mendorong peningkatan efisiensi penerbangan, misalnya via Bandara Taif. Membangun akomodasi permanen jangka panjang di Arab Saudi, meninjau kembali mekanisme kontrak dan vendor luar negeri yang boros, mengembangkan ekonomi skala haji agar lebih mandiri, bukan bergantung penuh pada pihak Saudi. BP Haji menolak jalur laut bukan karena nostalgia atau anti sejarah, tapi karena dalam konteks kekinian, kapal laut
bukanlah solusi efisien, cepat, dan aman untuk jemaah Indonesia. Kita perlu mengutamakan pelayanan terbaik, bukan sekadar romantisme masa lalu. Dan jika ingin biaya haji turun, maka manajemen harus diperbaiki di hulu dan hilir, bukan lewat shortcut ide yang kelihatan murah, tapi mahal dalam eksekusinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan penolakan jalur laut oleh BP Haji? Atau justru merasa ide ini layak diuji coba untuk jemaah tertentu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini kalau Anda merasa konten ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya, masih seputar haji, kuota, dan reformasi total tata kelola haji Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.